Puji Tuhan, saya teringat pada sebuah kisah di Matius pasal 25, yaitu tentang ada 3 orang yang dikasih talenta 5, 2, dan 1. Dan yang saya mau soroti adalah orang yang bukan punya talenta banyak. Sebab itu persoalan yang biasa orang bahas bahwa dia itu kurang modal, dia itu talentanya sedikit. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi itu semua? Kita lihat di Matius pasal 25 ayat 22 sampai 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuanmu." Bapak Ibu terkasih, ada 3 hal yang saya mau bahas ketika Anda menerima hanya talenta yang sedikit. Pertama, yaitu begini, Bapak Ibu, kita harus belajar untuk melihat apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang ada di tangan orang lain. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita setiap kali ketika Anda melihat punyamu sedikit, punya orang lebih banyak, orang lain lebih hebat, Anda tidak. Gereja Anda kecil, gereja orang besar. Dan Anda mulai menyalahkan Tuhan dan bertanya, kenapa Tuhan nggak kasih aku jemaat lebih banyak? Kenapa Tuhan nggak mempercayakan saya dana lebih besar supaya saya bisa membangun gereja lebih besar? Atau kenapa Tuhan nggak kasih aku modal lebih besar sehingga saya bisa membangun perusahaan yang lebih hebat? Bapak Ibu terkasih, ada begitu banyak orang, dia selalu menyoroti kekurangan diri dia. Jadi mereka mempunyai alasan, mereka nggak lebih maju karena ini keterbatasan menyebabkan mereka tidak maju-maju. Inti dari semuanya itu adalah menyalahkan keadaan. Bapak Ibu terkasih, daripada Anda membahas apa yang ada di tangan orang lain, lebih baik Anda fokus, Anda lihat apa yang ada di tangan Anda sekarang. Belajar untuk bisa melihat apa yang ada di tanganmu dan percaya bahwa itulah berkat yang Tuhan percayakan pada Anda. Nah, hal yang kedua adalah begini, memaksimalkan apa yang ada di tanganmu. Sebagian orang terlalu sibuk ngurusin apa yang ada di tangan orang lain. Padahal itu juga nggak akan berpindah ke tangan dia. Daripada kita sibuk ngurusin berkat-berkatnya orang lain, talenta-talentanya orang lain, lebih baik kita maksimalkan apa yang kita punya. Katakan talenta yang kita punya ini cuma hanya 2. Kita maksimalkan. Kita latih, kita fokus, kita kembangkan. Sehingga pada saat Tuhan itu kembali, seperti yang tertulis di Matius pasal 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, itu pujian didapat ketika orang tersebut memaksimalkan apa yang ada di tangan dia. Beda dengan cerita orang yang punya 1 talenta itu, ketika tuannya kembali, tuannya mendapati tidak ada yang dikerjakan. Kenapa orang 1 talenta itu tidak mengerjakan apa yang dia miliki? Karena orang tersebut, hal yang ketiga saya mau bahas, adalah orang tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Itulah penyebab orang punya 1 talenta itu, dia itu
tidak mau memaksimalkan apa yang dia miliki. Dia biarkan saja. Rasa bersyukurnya itu tidak ada. Selalu ada adalah komplain dan komplain. Kenapa Tuhan kasih saya cuma 1 talenta? Kenapa Tuhan nggak kasih saya 5 talenta? Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya harus bekerja begini? Dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih, hidup ini semua yang Tuhan berikan buat kita, itu udah anugerah. Jadi kalau ada orang dapat 5, 2, 1, saya mau bilang begini Bapak Ibu terkasih. Alkitab sendiri mencatat bahwa itu Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan. Jadi Tuhan nggak akan kasih Anda beban melebihi kapasitasmu. Kalau Tuhan tahu kapasitasmu cuma 1, yang dikasih cuma 1. Nah, seharusnya sikap dan reaksi kita ketika kita menerima 1 talenta sekalipun atau 2 talenta, kita bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kita 1 talenta atau 2 talenta. Kita belajar untuk bersyukur, jangan salahkan kondisi. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa kemajuan itu bisa diperoleh ketika mereka punya banyak talenta. Saya mau ngomong begini, kenapa Anda nggak mulai bersyukur kepada Tuhan dan mulai mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan itu? Pada dasarnya, kita tahu bahwa prinsip dari Tuhan memberikan pertambahan talenta atau pertambahan hal yang lain kepada kita ketika dia melihat orang-orang yang dia kasih itu bisa dipercayai. Saya mau bilang, Tuhan itu tidak statis dalam kegerakannya. Roh Kudus ini tidak statis, tetapi Roh Kudus ini selalu kegerakannya memberikan pertambahan pada orang-orang yang dia bisa percayai. Dan dia juga melihat apakah orang tersebut menyanyiakan kesempatan yang ada atau tidak. Banyak orang dalam kondisi seperti orang yang terima 1 talenta dari Tuhan. Sayangnya orang tersebut beranggapan, ini cuma 1, jadi saya nggak akan mengerjakan apapun. Saya simpan saja, saya kubur saja. Toh ini cuma 1, apa sih artinya? Nah, kalau kita bisa berpikiran positif, kita melihat yang 1 ini kita ubahkan jadi 2. Yang 2 kita ubahkan jadi 4. Sementara Anda sedang komplain dan Anda terus masa bodoh dengan apa yang Anda miliki itu, orang yang punya 1 itu sudah meninggalkan Anda yang tidak mengerjakan apapun. Jadi dari sini saya mau berkata, kita harus bisa melihat sebuah kesempatan bahwa setiap yang Tuhan percayakan kepada kita pasti ada maksudnya. Tuhan tidak serta-merta cuma memberikan orang talenta yang kelihatan kecil mungkin, tapi Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Apakah benar kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu terkasih sekalian, bahwa ketika kita bisa dipercayakan talenta demi talenta, kita mengerjakan itu semua tanpa melihat keterbatasan diri kita. Di situ Tuhan akan memandang kita dan Tuhan akan memberikan pertambahan pada kita. 1 talenta, Bapak Ibu terkasih, kau didiamkan, tetaplah 1 talenta. Sampai kita mulai memakainya dan bisa membuatnya menjadi banyak talenta. Bapak Ibu terkasih, kiranya semua yang tadi saya bahas bisa menginspirasi Bapak Ibu terkasih untuk mulai mengerjakan sebuah keterbatasan dalam diri Anda sehingga membuatnya menjadi pelipat kali ganda dalam hidup Anda. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.